The King is back. RRQ Hoshi memenang season ke-9 kali ini. RRQ Hoshi merupakan tim yang besar di skema kompetitif e-sport Indonesia, khususnya Mobile Legends. Memiliki histori yang panjang serta kemampuan untuk bertahan di setiap season menjadikan RRQ Hoshi tujuan bagi para calon pro player Indonesia cuy. Tapi, seberapa panjang perjalanan RRQ divisi Mobile Legends ini bisa menjadi sebuah tim yang sangat besar seperti sekarang? Gua udah bagi ke dalam 6 babak perjalanan RRQ Hoshi. Indo Pride satu bendera. Mereka mengamankan turtle buff di moonnya, di Lunoxia. Gua namain babak satu ini sebagai babak M1 bukan berarti babak ini fokus pada season 4 aja. Tapi proses RRQ Hoshi dari season 1 MPL ID sampai akhirnya bisa lolos ke M1 pada season 4 MPL ID. Dimulai pada season 1 MPL ID, di mana saat itu RRQ divisi Mobile Legends bernama RRQ Oxygen. Punggawanya ada Marsha, Instinct, Banshee, Xberry Junior, Tuturu, dan Lemon. Pada regular season MPL ID season 1, RRQ Oxygen berhasil meraih hasil maksimal dan menduduki puncak klasemen dengan hampir menyapu bersih semua match 2-0. Hanya ada 2 match yang membuat RRQ harus berbagi poin, yaitu ketika menghadapi Bigetron dan tim NXL. Hal ini membuat RRQ masuk ke upper bracket. Tapi sayang, pada babak playoff, RRQ harus dipaksa turun ke lower bracket oleh tim NXL dengan skor 2-0. Sampai akhirnya RRQ berhasil bangkit dan lolos ke final lower bracket. Kembali bertemu dengan tim NXL, RRQ harus puas dengan posisi 3 di MPL ID season 1 dan membuat NXL masuk ke final bertemu dengan EVOS. Pada season ini, NXL berhasil mengalahkan EVOS dengan skor 3-2 dan membuat NXL menjadi juara untuk pertama kalinya dalam turnamen MPL Indonesia. 3-2, oh my god! NXL, the winner! Di season 2 ini, RRQ Oxygen diisi oleh punggawa terbaik ada Lemon, Liam, Instinct, Tuturu, dan Ayam Jago. Walaupun cuma berhasil meraih posisi ketiga pada regular season, tapi di saat playoff, RRQ Oxygen menyapu bersih kemenangan dan berhasil juara MPL ID season kedua dengan mengalahkan EVOS 3-0 tanpa balas. Pada season ketiga, RRQ Oxygen mengganti nama menjadi PSG RRQ. Mendapatkan sponsor sebesar PSG tidak menjamin performa RRQ menjadi lebih baik cuy. Tidak seperti season kedua sebelumnya, RRQ hanya bisa finish di regular season pada peringkat kelima dan gagal pada playoff karena harus pulang oleh BTR Esports dengan skor 2-1. Season keempat ini adalah yang paling ditunggu sepanjang sejarah Mobile Legends Indonesia pada zaman itu. Karena untuk pertama kalinya, M-World Championship pertama kali diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia cuy. Bahkan di Indonesia, persaingan tim untuk mendapatkan tiket M-Series sangat ketat. RRQ yang saat itu sudah mengganti nama dari PSG RRQ menjadi RRQ Hoshi mendapatkan posisi kedua pada regular season. Dan pada babak playoff berhasil menang di final lower bracket melawan Alter Ego. Tapi harus puas di peringkat kedua karena kalah dari EVOS di final MPL ID season keempat. RRQ Hoshi berhasil masuk ke M-Series bersama dengan EVOS Legends sebagai perwakilan dari Indonesia. Roster utama RRQ di M1 ada Finn, Liam, Tuturu, Lemon, dan Sin. Bisa dibilang perkembangan pemain RRQ di M1 ini cukup baik.
Bisa mendapatkan peringkat 1 di grup stage melawan EVOS SG, Patassimain, dan Impunity, RRQ juga berhasil mulus ke final upper bracket setelah mengalahkan Todak dengan skor 2-0. Tapi saat di final upper, RRQ harus dipaksa turun ke lower oleh EVOS Legend dengan skor 3-0. Kembali melawan Todak di final lower bracket, RRQ berhasil masuk ke grand final M1 dengan skor 3-1 dan membuat Todak harus puas di posisi ketiga. Di final M1 adalah momen paling sedih menurut gue bagi para Kingdom, karena RRQ sudah berhasil unggul 3-1 lebih dulu melawan EVOS Legend. Cuma butuh 1 poin lagi untuk mendapatkan gelar juara M1. Tapi EVOS Legend berhasil mengembalikan keadaan dan mengalahkan RRQ dengan skor 3-4. Dan membuat RRQ harus puas sebagai runner-up di M1 Championship yang pertama. Belajar dari kegagalan di M1, RRQ terus berusaha melakukan improvisasi terutama pada season 5 ini. Diisi dengan beberapa roster, seperti Lemon, Finn, LG, Tuturu, Sid, R7, dan Whisking. RRQ mampu menjuarai MPL ID season kelima dengan sangat mulus cuy. Berhasil mendapatkan peringkat pertama di regular season, RRQ mampu mengalahkan Onyx di semifinal upper bracket dan EVOS di final upper bracket. Di grand final MPL ID season kelima, RRQ mampu mengalahkan EVOS dengan skor 3-2. Susah gak sih Arif? Ya emang nggak ada hero? Iya. Nggak ada hero lagi. Soalnya emang Nggak, dia tapi- ambil Sekiro tapi- hero early semua. Tapi emang gameplay mereka beda, sekarang baru fokus ke Albert. Makanya kayak kelihatan Harit kita susah dikit. Karena ini akan mempertemukan dua tim yang berada di peringkat pertama dan juga peringkat kedua dari babak regular season, dan mereka berjumpa di grand final. Betul sekali Om, juara baru atau back to back champion. Di season ke-6, RRQ masih sangat solid dengan komposisi yang hampir sama seperti season kelima. RRQ mampu finish di urutan kedua pada regular season MPL ID season ke-6. Di babak playoff, RRQ mampu masuk ke babak final setelah mengalahkan Onyx 2-1 dan BTR 2-0 di final upper bracket. Hampir di comeback oleh Alter Ego di grand final, tapi RRQ mampu mengamankan titel juara MPL ID season ke-6 dengan skor 3-2. Bisa dibilang babak kedua ini RRQ sangat kuat dan solid di regionalnya. Bahkan mampu mempertahankan gelar juara hingga 2 season. Di M2, RRQ mampu melaju ke babak final upper bracket. Namun harus dipaksa turun oleh tim Myanmar dan dipupuskan harapannya masuk grand final oleh AP Brand. Kekalahan RRQ di M2 mungkin masih berbekas di hati para Kingdom. Apalagi RRQ sudah memenangkan MPL ID season 5 dan season 6 berturut-turut. Justru harapan Kingdom sangat besar pada RRQ di season 7 ini. Tapi kenyataannya memang gak sesuai sama realita. Diisi oleh roster hebat seperti Finn, R7, Lemon, Albert, Psycho, dan Whisking, RRQ hanya mampu finish di peringkat ketiga di regular season. Dan yang terburuk adalah RRQ langsung gagal di playoff setelah dipulangkan Aerolove dengan skor 2-1. Belajar dari season ke-7 kemarin, RRQ membangun ulang komposisi timnya.
Namun saat ini, sang legenda RRQ yang sudah menjadi ikon yaitu Lemon memutuskan untuk beristirahat. Tentu aja kabar tersebut membuat para Kingdom sedih coy. Apalagi season 8 ini adalah tiket untuk membawa RRQ ke M World Championship yang ketiga kalinya. RRQ mampu mendapatkan posisi kedua di regular season MPLID season ke-8. Kehebatan tim RRQ gak berhenti sampai di situ aja cuy. Berhasil mengalahkan Alter Ego dan Onyx di semifinal dan final upper bracket, membuat RRQoC memastikan diri menjadi perwakilan Indonesia di M3. Namun sayang, di final RRQoC harus mengakui kekalahan dari Onyx dengan skor 4-3. Untuk ketiga kalinya, RRQ berhasil masuk ke M World Championship. Di babak playoff, RRQ berhasil mengalahkan Todak dengan skor 3-1. Namun di final upper bracket, RRQ harus mengakui kehebatan Onyx Filipina dengan skor 3-0 dan harus pulang setelah kalah di lower bracket dari Blacklist dengan skor 3-0. Dengan kekalahan itu, untuk ketiga kalinya RRQoC gagal di M Series dan harus puas mendapatkan gelar raja lokal. Di season 9 ini, RRQ menjadi sosok yang sangat menakutkan. Dengan komposisi Lemon, Finn, R7, Pisigo, Skylar, Arbet, dan Clay, RRQoC berhasil mendapatkan posisi pertama pada regular season MPLID season ke-9. Dan di playoff pun RRQ sangat kuat. Berhasil mengalahkan EVOS dan Onyx, membuat RRQ lolos ke grand final dan menjuarai MPLID season 9 dengan skor 4-1 atas Onyx. Season 10 ini menjadi sangat penting untuk RRQ karena season ini akan memberikan RRQ peluang untuk masuk ke M4 dan mencoba peruntungan untuk mendapatkan gelar juara di M Series untuk keempat kalinya cuy. Setelah berhasil masuk ke upper bracket bersama Onyx, RRQ juga menghadapi Onyx di grand final season 10. Tapi sayang, RRQ harus mengakui keunggulan Onyx dengan skor 4-1. Namun begitu, RRQ tetap menjaga asa untuk ikut ke dalam M4. Di M4, RRQ mengeluarkan roster terbaiknya. Ada R7, ada Clay, ada Skylar, Banana, Lemon, dan Finn. Namun, perjalanan RRQ di M4 tak begitu mulus. Berhadapan dengan tim kuat Filipina yaitu Echo, RRQ hanya berhasil duduk di peringkat kedua di fase grup. RRQ juga harus dipaksa turun ke lower bracket oleh tim Filipina lagi, yaitu Blacklist International dengan skor 3-2. Namun, RRQoC masih mencoba menjaga asa untuk juara internasional. Mengalahkan Onyx, RRQ berhasil masuk ke final lower bracket untuk bertemu Echo kembali. Namun sayang, RRQ gagal membalaskan dendamnya kepada Echo. Three, two, one. Setelah kegagalan di M4, sepertinya RRQ mulai masuk ke fase yang kurang cukup baik cuy. Di season 11 ini, walaupun RRQ berhasil melolos ke upper bracket dengan menempati posisi kedua di regular season, tapi di babak playoff, RRQ langsung diturunkan ke lower bracket oleh Alter Ego dengan skor 3-1 dan dipulangkan EVOS dengan skor 3-2. Begitu pula pada season ke-12. Walaupun RRQ kembali berhasil menduduki peringkat kedua lagi pada regular season, tapi RRQ harus dipaksa turun ke lower bracket oleh Geekfam dengan skor 3-2 dan harus pulang lebih awal karena kalah dari BTR Alpha dengan skor 3-0. Dan karena kegagalan tersebut, RRQ untuk pertama kalinya sepanjang sejarah M World Championship tidak ikut berpartisipasi mewakili Indonesia. Diputar. Sejarah yang tidak diinginkan RRQ.
Kegagalan RRQ dalam keikutsertaan kejuaraan M5 memberikan pukulan telak kepada manajemen. Perombakan besar terjadi pada season 13 ini, di mana RRQ mendatangkan pelatih dari Filipina yaitu Fren dan pemain hebat dari Filipina yaitu Brusco dan Irat. Digadang-gadang sebagai pembelian terbesar di Filipina, namun hasilnya sangat kontradiksi cuy. Irat, Fren dan Brusco hampir membuat RRQ gagal masuk ke playoff untuk pertama kalinya. Apalagi beberapa momen Fren tidak pernah terlihat lagi menemani RRQ di MPL ID season ke-13. Belajar dari kesalahan di season 13 kemarin, RRQ akhirnya melepas semua pemain PH yang mereka punya dan fokus pada talenta muda yang mereka miliki. Mendatangkan rookie baru seperti Idok dan Rins, dan pemain hebat seperti Sutsujin dari EVOS, membuat Darren dan Scalar memiliki teman tim yang cukup kuat dan solid. Terbukti di season 14 ini, RRQ berhasil mengalahkan Onyx di 2 leg dengan skor masing-masing 2-0, membalaskan dendam kepada BTR dengan skor 2-1 pada leg kedua, dan memutuskan rantai kekalahan pada Geek Fam selama beberapa musim berturut-turut dengan skor 2-1 di leg pertama. Hal ini memantapkan RRQ di urutan pertama pada regular season MPL ID 14 sejauh ini. Apalagi pada season 14 ini merupakan perebutan tiket untuk membawa mereka ke M World Championship yang ke-6 kalinya dan memberikan asa kepada Kingdom untuk mencoba membawa pulang Piala M Series untuk ke-5 kalinya. Walaupun RRQ menjelma menjadi tim yang paling sangat ditakuti di MPL ID season ke-14 ini, tapi perjalanan mereka masih sangat panjang untuk menuju M6. Kita doakan yang terbaik untuk Scalar, Diren, Idok, Riz, dan Sutsujin untuk terus konsisten dan memberikan yang terbaik pada gelaran M6 nanti.